Bapak Kepala Sekolah SMP 13 Merangin beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta TU SMP Negeri 13 Merangin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Pak Kepala Sekolah untuk memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu guru semuanya, di mana kegiatan ini pengibasan atas kegiatan saya beberapa bulan yang lalu berada di Jambi. Itu adalah kegiatan calon fasilitator daerah atau Capasda khusus bidang bimbingan konseling. Maka dari itu saya mencoba memberikan pengibasan ini kepada Bapak Ibu semua. Dan pada kesempatan kali ini juga ada beberapa yang akan saya imbaskan. Itu adalah hasil daripada kegiatan di Jambi. Yang bisa kita lihat sendiri di sini ada salah satu jurus, ya, kenali potensi. Dan pengindasan yang saya berikan ini adalah kolaborasi antara guru bidang studi, guru BK, dan kita stakeholder yang ada di SMP Negeri 13 Merangin ini. Adapun paparan yang akan saya berikan tidak mungkin saya tujuh-tujuhnya saya lakukan di sini, karena kegiatan beberapa bulan yang lalu saya lakukan sekitar 5 hari. Dari yang saya lakukan itu adalah jurus ke-1 tentang kenali potensi. Namun saya perlu ketahui terlebih dahulu atau jelaskan ada beberapa jurus-jurus. Kelola emosi, selanjutnya tumbuhkan resiliensi, berikutnya jaga konsistensi, selanjutnya jalin koneksi, berikut adalah bangun kolaborasi, dan yang ketiga adalah menata situasi. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu, ini tidak mutlak hanya untuk guru BK aja ya Bapak Ibu ya. Kita semua bidang studi mungkin bisa melakukan apa yang saya akan berikan di sini. Kenali potensi, ya. Tentunya saya bertanya dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Mungkin kita semua sudah tahu potensi yang kita miliki Bapak Ibu ya. Karena kita sudah memilih apa yang kita pilih dalam kehidupan ini. Contohnya, mungkin saya atau mungkin Pak Kasro sebagai guru agama, ya, saya yakin dan percaya. Kenapa bisa memilih guru bidang studi agama? Karena tentunya pasti punya potensi atau punya minat dan bakat di bidang tersebut. Sehingga Pak Kasro cenderung lebih memilih guru agama ketimbang guru BK atau mungkin bahasa Indonesia atau bidang studi yang lainnya. Ya. Maka dari itu kita, ya, guru tentunya harus memberikan asesmen terlebih dahulu sebelum kita memberikan materi kepada siswa. Kita gali dulu potensi anak-anak ini kemana arahnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan samakan semua siswa itu memiliki potensi yang sama atau memiliki minat dan bakat yang sama. Maka dari itu marilah kita mungkin dari saat ini atau kedepannya cari atau kita gali potensi anak kita masing-masing. Ya. Selain daripada itu Bapak Ibu, pengimbasan yang saya berikan juga ini ada kaitannya juga kita dengan kurikulum kita yang baru di sini, yaitu adalah tentang guru wali Bapak Ibu ya. Jadi guru wali di sini kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Mungkin salah satunya kita menggunakan hal yang akan saya berikan di sini, kenali potensi anak. Disitulah kita bisa berkolaborasi untuk menggali potensi anak kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan juga ada bagaimana caranya kita bisa menggali potensi anak. Mungkin itu pertanyaan yang sederhana, bisa saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira bagaimana kita bisa mencari atau mengenali potensi, bakat dan minat anak kita? Asesmen yang mungkin bisa kita lakukan menggunakan asesmen apa?
Siapakah yang bisa menjawab? Apa yang biasa Bapak Ibu lakukan menggunakan asesmen ketika pembelajaran? Wawancara, observasi, ya kan? Salah satunya seperti itu ya. Kita menyebarkan angket. Ya. Kalau di BK ada angket, ada observasi, ada wawancara, dan ada yang terbaru yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait tentang kenali potensi. Silakan Bapak Ibu semuanya membawa HP masing-masing kan? Ya. Silakan buka di Google akun Aku Pintar. Disitulah kita bisa mencoba menggali potensi anak-anak kita. Saya kirim di link ini ya Bapak Ibu ya, di grup. Akan Bapak Ibu bisa mengisinya sampai tuntas. Disitulah kita akan mengetahui apa potensi yang kita miliki. Pilih. Ikuti tes sekarang. Tidak, tengok yang di link yang saya kirim di grup. Yang saya kirim di grup aja itu. Nanti dia langsung klik pengisian. Mulai sekarang ya? Ya, mulai sekarang. Kerjakan, nanti akan hasilnya kita ada di posisi kinestetik atau visual atau auditori. Asesmen barusan tentang akun Aku Pintar. Jadi kita bisa melihat di posisi mana kita. Contohnya Pak Kasro, silakan di posisi mana Pak Kasro? Saya linguistik 82%. Linguistik 82%. Ada yang lain yang bisa? Oh ya, Bu Sofi? Linguistik 100%, matematika 100%. 100% semua linguistik dan matematika. Oke, ada yang sudah selesai juga yang lain? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, ya silakan Pak. Oke, sama kayak Pak Bu Sofi ya. Salah aku ya. Oke, silakan. Tentunya kalau sudah kita mengetahui di sini, kita membagi kelompok Bapak Ibu ya. Hitung-hitungannya kuat. Hitung-hitungannya kuat. Silakan untuk menjawab refleksi yang akan saya berikan. Pertanyaannya itu adalah apa kekurangan dan kelebihan dari ya kinestetik, visual dan auditori yang Bapak Ibu rasakan. Kekurangan atau kelebihan dari visual itu apa? Silakan kelompoknya kinestetik untuk membacakan refleksinya. Pak Kasro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar kinestetik. Kelebihan gaya belajar kinestetik adalah kemampuan belajar melalui praktik langsung dan gerakan, koordinasi motorik yang baik serta unggul dan olahraga atau pekerjaan fisik. Sedangkan kekurangan dari kinestetik, kesulitan duduk diam dalam waktu lama, kebosanan dengan pembelajaran yang hanya ceramah atau membaca, serta kurang mahir dalam mengeja kata. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya gaya belajar visual. Ya, Bu Sofi silakan. Gaya belajar yang visual, kalau kelebihannya itu memahami materi dengan cepat melalui gambar, peta atau diagram. Kemudian menghafal dan mengeja dengan baik. Kalau kekurangannya
mungkin lupa dengan nama orang meskipun ingat wajahnya. Itu saja. Terima kasih. Saya terus lagi. Terakhir, kelompok gaya belajar auditori. Ya, silakan Pak Sonang ya. Di sini saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar secara auditori. Iya. Kalau sesuai dengan namanya, berarti berhubungan dengan suara. Iya. Nah, untuk kelebihannya di sini seseorang yang belajar dengan gaya belajar auditori itu kelebihannya itu mudah memahami instruksi secara lisan. Jadi perintah-perintah yang diungkapkan secara lisan, keterangan atau apapun penjelasan secara lisan itu sangat mudah sekali ditangkap. Tapi seseorang tersebut akan mengalami kesulitan jika dengan instruksi tertulis. Lalu begitu. Kemudian mengingat informasi itu sangat cepat kalau untuk auditori karena melalui suara mengingat informasi. Tapi kekurangannya ketergantungan akhirnya. Jadi si pelajar atau siapapun itu jadi ketergantungan dengan suara. Kemudian yang ketiga itu dapat meningkatkan keterampilan secara auditori. Dia terampil anak ini, namun dia memiliki kekurangan apa? Dia tidak bisa mendengar gangguan-gangguan suara ketika belajar. Dan yang terakhir mengurangi kebutuhan visual untuk keuntungannya, mengurangi kebutuhan visual. Jadi kalau kita sebagai guru tuh dimudahkan, kita tidak perlu bawa apa gitu, bawa benda praktek. Tapi kekurangannya itu candu dengan audio. Kalau lagi lebih begitu. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi dari apa yang sudah kita lakukan tadi, setidaknya kita mengetahui potensi anak kita masing-masing Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing ketika kita mau proses pembelajaran, ketika saat sebelum memulai ya. Jadi kita asesmen terlebih dahulu. Ayo kita anak-anak, kita pengen tahu, Bapak pengen tahu seperti apa sih potensi yang kalian miliki menggunakan akun yang kita lakukan saat ini. Dan itu mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu kerjakan tadi tidak mutlak itu bisa menjadi acuan 100%. Ya, contohnya kenapa demikian? Karena apa yang tadi mungkin salah satu di antara Bapak Ibu sendiri ada yang menjawab asal-asalan. Jadi tidak sesuai dengan hasilnya, pasti tidak akan sama dengan apa yang kita rasakan. Jadi tidak bisa mutlak, tetapi itu hanya sebagai referensi, gambaran. Paling tidak kita seperti ini ketika kita mengerjakan benar-benar dengan serius. Ya Bapak Ibu ya. Dan kita cocokkan juga kepada pribadi kita, sesuai tidak dengan apa yang kita rasakan. Dan kalau sesuai ya itu mungkin bisa kita kembangkan nanti ke depannya jurusan-jurusan, khususnya nih kalau yang bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 9, dengan menggunakan metode ini kita bisa mengarahkan kepada anak didik kita mau ke arah kemana nanti lanjutannya, SMA, SMK, MAN, pondok ya. Setidaknya kita punya gambaran terlebih dahulu hasil asesmen tersebut ya. Dan kalaupun mau ke SMK, bagian apa yang cocok untuk anak tersebut? Karena di situ kan ada kinestetik, linguistik, auditori, dan sebagainya ya, yang udah Bapak Ibu kerjakan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersemangat teman kita, ada speaking terlebih dahulu ya. Ketika saya mengucapkan semangat pagi, tepuk tangan 2 kali. Ketika saya mengucapkan selamat siang, 3 kali. Dan ketika saya mengucapkan selamat malam 4 kali. Bisa dimulai 2, 3, 4 ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi malam, selamat pagi siang sore. Apakah ada sorenya? Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, di layar InFocus ada suatu audisi, ya. Audisinya itu ada beberapa hewan
Di antaranya ada gajah, ada monkey, monyet, ada ikan, ya, ada beruang kutub, anjing laut, mohon maaf, ada ikan. Ya. Nah, perintahnya si juri ini dia akan melakukan fair tentang penilaian atau perlombaan tersebut secara fair. Ya. Yang diperintahkan itu adalah di antara hewan-hewan tersebut disuruh siapa yang duluan memanjat pohon untuk mengambil satu buah mangga. Di situ ada burung, ada monyet, ada gajah, ada ikan. Menurut Bapak Ibu, mana yang akan duluan bisa mengambil buah mangga tersebut? Kita penilaiannya fair nih. Fair ya. Berarti semuanya dipukul rata sama. Kira-kira mana yang bisa memanjat pohon untuk mengambil buah mangga tersebut? Gajah. Mangki. Gajah. Ada lagi yang lain? Gajah. Ya, untuk mengambil mangga tersebut. Gajah. Lanjut. Ikan. Bisa. Ikan. Ikan bisa. Ikan bisa. Oke. Bisa ya, di berenang dia ya buahnya. Burung. Oke, Bu ini burung apa? Oh, Bu Devi burung. Pertanyaannya Pak, siapa yang duluan ambil apa siapa yang duluan manjat? Ya manjat untuk mengambil. Siapa yang manjat? Maksudnya yang bisa manjat untuk mengambil mangga tersebut. Ya. Oke. Pokoknya yang bisa mengambil mangga tersebut. Gajah. Gajah. Silakan. Berarti apa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Enggak, monyet udah ke rumahku dia ngambil mangga. Oke, coba telaah kembali. Kita menilai perlombaan itu secara fair. Apakah ini bisa kita lakukan? Tidak. Karena ada ikan. Tidak. Katanya fair. Ya, tetap fair ya. Berarti jawabannya kita tidak ada yang bisa dilakukan secara fair. Ya. Perlombaan dibatalkan. Berarti jawaban saya betul. Oke, artinya apa? Dari Jawabannya betul, ilustrasi alasannya enggak? ilustrasi yang ada di depan tadi Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika kita mau melakukan penilaian ya, terhadap anak, saya yakin kita pasti ada berpandangan pada anak, kamu kurang pintar ya di bidang olahraga, padahal dia pintar di bidang matematika. Saya yakin ada salah satu mungkin di luaran sana yang selalu menjudge kepada anak, kamu kurang pintar, kenapa sih kamu seperti ini, kenapa nggak begini, ketika kita bidang studi yang kita ampuh, ya kan? Inilah tidak fairnya kita menjadi seorang guru kepada anak. Makanya kita gali dulu potensi anak-anak kita sendiri seperti apa. Kita ketahuin lah, oh ternyata memang benar anak ini tidak bakat di bidang olahraga. Dia pintarnya di sains, dia pintarnya di bahasa. Jadi kita nggak perlu menjudge seperti apa anak-anak didik kita. Kita tinggal mengarahkan saja. Nah, kamu pintarnya di bidang olahraga, silakan gali potensi kamu di bidang olahraga tersebut. Kamu pintarnya di bidang sains, kamu pintarnya di bidang musik. Yang lain lalu bagaimana? Apakah diabaikan? Tidak. Kita tetap memberikan ilmu kepada anak tersebut, tetapi kita tidak perlu penekanan kepada anak tersebut. Justru kita gali anak tersebut memiliki potensinya di bidang apa. Seperti contoh tadi di situ, ya. Atau ketika kita ujian, dipukul rata semuanya. Sebenarnya itu yang selalu kita lakukan, ya kan? Ketika kita ulangan, ya, dengan soal yang sama, dengan jumlah yang sama, dengan bobot soal yang sama. Tentunya berbeda-beda. Tapi memang sulit rasanya ya, kita karena udah terbiasa melakukan ulangan-ulangan seperti itu, tidak bisa mempetakan seperti apanya.
Tapi itulah adanya kurikulum kemarin berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Kita kan kemarin sempat pernah melakukan kurikulum yang di bidang berdiferensiasi. Disitulah kolaborasinya, disitulah pemetaannya pada anak-anak yang memiliki potensi-potensi tersebut. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu adalah sebagai ilustrasi. Ada 3 gaya belajar. Ada gaya belajar visual, ya Bapak Ibu ya, seperti yang kita tadi lakukan refleksi. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, ya, dan ada gaya belajar auditori. Dan silakan Bapak Ibu nanti kembangkan ya dari teori-teorinya tersebut. Di tahapan terakhir saat ini apa yang bisa kita lakukan ya, kita aplikasikan Bapak Ibu ya, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Paling tidak sekali lah kita untuk mengetahui dari gaya-gaya belajar yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita sendiri ya. Mungkin cukup itu dulu Bapak Ibu atas kegiatan kita pada hari ini. Saya rasa cukup karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.